Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan nama Kak Wahyu Ahmad Irlian dengan NIM 218050, ada Kak Iftita Kumairo 219014, ada M. Ilham Akbar Pratama 220001, ada Arga Rehan Prasana Irji 22002, ada Anissa Ikhtiarani dengan NIM 220003 yang akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Nah, untuk yang pertama, kita masuk ke definisinya. Apa itu kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Nah, kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan, diambil dari BKKBN 2012. Ini tentang pubertas. Pubertas adalah masa transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda seksual sekunder dan kemampuan bereproduksi dengan ditandai dengan perubahan hormonal, perubahan fisik maupun perubahan psikologis dan sosial. Nah, puber ini berasal dari kata Latin puberscere, berarti mendapat pubes atau rambut kemaluan, yaitu suatu tanda kelamin sekunder yang menunjukkan perkembangan seksual. Nah, masa remaja adalah masa peralihan atau perpindahan dari kanak-kanak menuju dewasa. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Nah, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau biasa disebut BKKBN, rentan usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas ciri-ciri pubertas. Nah, apakah ciri-ciri pubertas itu? Nah, ciri-ciri anak yang mengalami masa pubertas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari pergaulan di luar keluarga, usaha melepaskan diri dari ikatan keluarga. Yang kedua, minat subjektif dan sosial timbul ke dalam batin sendiri. Yang ketiga, kepribadian tumbuh dan si puber ini menumbuhkan diri sendiri dan mulai meneliti hidupnya. Yang keempat, penemuan nilai-nilai dan juga sikapnya menjadi emosional. Yang kelima, daya pikir melepaskan sifat-sifat konkret dan menuju sifat-sifat abstrak. Yang keenam, perkembangan anak laki-laki dan anak perempuan ini cenderung berbeda. Yang ketujuh, anak puber ini mengalami sikap ketidaktenangan, tidak seimbang, dan juga menunjukkan sifat yang bertentangan. Nah, yang kita tanyakan sekarang, mengapa harus menjaga organ reproduksi pada masa pubertas harus tetap sehat? Yang pertama, karena organ reproduksi pada masa remaja berbeda dengan masa anak-anak. Nah, pada organ reproduksi remaja, anus dan saluran kencing itu bermuara di sekitar alat kelamin. Nah, terdapat juga rambut di sekitar alat kelamin atau reproduksi, dan juga peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan reproduksi keringat di sekitar alat kelamin, yang juga akan menyebabkan alat kelamin menjadi lembab dan mudah tumbuh jamur. Dan juga ada efek kedepannya. Nah, yang pertama, ketika remaja mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya, remaja akan tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat dan akan memiliki keturunan yang sehat dan kehidupan yang berkualitas. Nah, pada gambar ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh makanan, sosiodemografik, lifestyle, dan juga psikososial mempengaruhi pada fertilisasi. Yang pertama ada diet pada makanan. Ini juga nanti jika salah akan mengakibatkan kenaikan pada saturasi lemak atau gula, atau juga pengaruh lifestyle dan faktor sosial seperti depresi, anxiety, dan juga stres. Ada juga faktor sosiodemografik seperti kurangnya income, kurangnya educational attachment, dan lain-lain. Nah, slide ini yaitu cara merawat organ reproduksi pada perempuan. Yang pertama, mandi setiap hari, mencuci organ reproduksi eksternal. Yang kedua, menjaga kebersihan yang baik selama periode menstruasi. Yang ketiga, penting untuk menggantikan pembalut setiap 4 hingga 6 jam. Dan juga bantalan yang digunakan di luar tubuh untuk menyerap aliran. Yang keempat, menghindari memakai pakaian lembab atau ketat lebih lama. Yang kelima, selalu melakukan pemeriksaan payudara sendiri.
Nah, bagaimana cara merawat organ reproduksi pada laki-laki? Yang pertama, mandi setiap hari dan selalu menjaga organ reproduksi bersih dan mengurangi terjadinya infeksi dan risiko kanker penis. Yang kedua, menghindari mengenakan pakaian ketat. Yang keempat, yaitu mengenakan pakaian pelindung jika berolahraga dan juga mencegah terjadinya cedera pada organ-organ seperti penis dan testis. Selanjutnya, memiliki pemeriksaan medis yang teratur. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu selalu memperhatikan perhatian medis untuk tanda-tanda infeksi seperti benjolan, luka, atau ruam pada organ reproduksi yang bisa menjadi gejala PMS. Nah, yang terakhir, kelompok 1 juga mempunyai tips and trik remaja sehat. Yang pertama, mengetahui cara kerja tubuh seperti pada sistem digestif, pada sistem reproduksi, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki pola makan yang baik, makan dan minuman serta komplement. Yang ketiga, selalu aktif berkegiatan dan rajin berolahraga. Yang keempat, memiliki jam tidur yang baik. Yang kelima, mulai memperdulikan kepentingan psikis. Yang keenam, menerapkan pola hidup bersih. Nah, inilah daftar referensi dari kelompok 1 membahas tentang kesehatan pada organ reproduksi masa pubertas. Demikian yang bisa disampaikan pada kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri di sini, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.